Halo teman-teman, di sini saya mau melanjutkan lagi untuk soal nomor 1 mengenai suatu larutan diperoleh yang melarutkan 33 gram etanol dalam air sehingga memperoleh 100 ml larutan. Jika kerapatan etanol murni 0,785 gram per mililiter, hitung konsentrasi etanol dinyatakan dalam persen volume. Nah, berarti untuk rumusnya diketahui kan yang ditanyakan volume alkohol atau etanol. Berarti rumusnya itu massa per kerapatan. Masanya udah diketahui 33 gram etanol dalam air, 33 gram. Kemudian kerapatan murninya yang etanol ini adalah 0,795 gram per mili. Nanti udah nih dibagi hasilnya 42. Nah, kemudian karena ditanyanya dalam persen makan, berarti kita udah tahu volume etanol itu 42. Sisanya berarti adalah air. Sisa airnya berarti 58 ml. Berarti tinggal langsung saja 42 ya. 42 ini 42% volume per volume yang berarti di dalam 100 ml. Kan ini sehingga memperoleh air 100 ml ya kan? Mililiter berarti di dalam 100 ml air ini setelah kita hitung berarti terdapat 42 si etanolnya dan sisanya adalah 58 air seperti itu. Jadi gitu aja yang nomor 1. Nomor 2 ini ada larutan nih 45% berat dari NaO3. Lumayan kerapatannya 1,368 gram per mili. Nah, disuruh hitungnya ada 3 nih, fraksi mol, kemolaran, dan kemolaran. Diketahui juga ada AR-nya. AR dari Na, N, sama O. Ntar kalau dicobain jadi BM. Nah, di sini kita ketahui nih ada persentase massa 45% massa jenisnya. Jadi kerapatan ini sama dengan massa jenis. Massa jenisnya itu 1,368 gram per mili. Nah, di sini ada MR, gabungan dari AR. Ada 85, si MR NO3-nya. Saya nyari nih fraksi mol sama molaritas sama molaritasnya, penyelesaian. Nih, jadi si fraksi mol ini penyelesaiannya seperti ini. Di sini kan fraksi mol itu merupakan bagian mol. Dalam larutan NaCl3 merupakan zat terlarutnya, sehingga ditentukan fraksi mol zat terlarut, yaitu Fp. Ini larutan NaCl3 berarti 45% besarnya setiap 100 gram larutan itu terkandung 45 gram NaNO3. Nanti si massa NaNO3-nya berarti 45 gram. Karena tadi 45% massa, 45% berat. Berarti di dalam 100 gram larutan itu ada 45 gram NaNO3. Berarti sama aja dengan 45 gram si massa NaNO3-nya. Nah, untuk mencari mol NaNO3 berarti massa per MR. Nah, massanya berapa? 45. MR-nya berapa? 85. Jadilah hasilnya 0,53. Kemudian kita cari massa air. Tadi larutannya dalam berapa? Larutannya tadi berapa? 100 gram. Nah, berarti nanti massa airnya 100 dikurangi 45 sama 5 gram. Mol air H2O. Nah, H2O ini MR-nya itu 18, hanya 2, O-nya 16. Masanya berapa? 55. Kenapa 55? Nih, massa airnya nih. 100 dikurangi 45, berarti 55 gram. Berarti dari 100 gram tadi, 100 gram pelarut itu terdiri dari 45 NO3 dan 55 air. Nah, maka di sini 55 dibagi 18 sama dengan 3,05. Nah, fraksi mol rumusnya itu zat terlarut per zat terlarut ditambah zat pelarutnya, N pelarut. Nah, berarti nanti di sini hasilnya yang tadi yang mol itu, mol terlarut per mol terlarut ditambah mol pelarut atau gabungan zat, apa itu namanya kalau misalnya gabungan N tambah NP? Larutan per mol larutan. Astagfirullah, itu maksudnya. Nah, nanti apa ya, di sini aku lagi berdua tau guys. Nanti di sini mol terlarutnya itu adalah si mol NaNO3 karena
NaNO3 ini adalah zat yang akan terlarut di dalam air. Nah, berarti 0,053 per mol larutan. Mol larutan berarti ditambah si mol NaNO3 ditambah sama mol air. Sudah selesai nih, udah dapat semuanya dan hasilnya 0,148. Kalau molaritas gimana sih? Molaritas sama, nanti nyari mol NaNO3, nyari massa airnya udah dapat semua. Nanti nyari molaritas. Rumus molaritas kan massa per mR dikali 1000 per P. Nah, si molnya udah dapat nih. Molnya tuh berapa ini? 0,53 si mol NaNO3-nya. Udah dapat nih si molaritas NaNO3-nya. Nanti tinggal masukin aja pelarutnya berapa. Ya kan? Nanti hasilnya 9,63 mol. Molaritas berarti M-nya gede. Nah, terus habis itu sama aja rumusnya itu gram per mR dikali 1000 per V. Kalau tadi 1000, kalau molaritasnya pelarut, kalau ini volume. Kalau pelarut itu berarti hanya yang terkandung di dalamnya. Kan kalau molaritas pelarut itu yang air itu kan pelarut. Kalau misalnya NaNO3 itu zat terlarutnya gitu. Paham ya? Nah, kalau di sini volume itu berarti jumlah larutannya. Oh, maaf. Kalau volume itu berarti berapa volume? Ini dibuatnya malam ya, guys. Maaf ya kalau udah ngantuk. Terus ini volume larutan bersiwi. Larutan. Itu dicari dulu. Kalau larutan itu massa per kerapatan. Kerapatan tadi udah diketahui, ya kan? Nah, dapat nih molaritasnya. Selesai deh. Paham ya teman-teman? Bismillah, semangat. Jadi kalau misalnya tadi molaritas itu intinya nyari pelarutnya dulu. Kalau molaritas itu cari volume larutannya, molaritas. Cari volume larutan. Kalau misalnya kita ada kerapatan, berarti kita cari volume larutannya dengan rumus massa per kerapatan. Seperti itu ya. Harus diingat. Semangat ya teman-teman. Ini masih ada satu soal lagi, dilanjut besok. Enggak, dilanjut hari ini, buatnya besok videonya. Semangat ya teman-teman. Terima kasih. Dadah.